Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Pak Ahmad Mengajar. Kali ini kita akan membahas tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Nah, sebelum kita membahas tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan, terlebih dahulu kita bahas tentang pembulatan bilangan pecahan. Nah, untuk pembulatan bilangan pecahan itu, pembulatannya kita perhatikan letak dari bilangan pecahan tersebut lebih mendekati ke 0 atau ke 1. Bila pecahan itu kok lebih dekat ke 0, maka pembulatannya adalah ke bawah. Dan bila lebih dekat kepada bilangan 1, maka pembulatannya adalah ke atas. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pertama. Ini 1/4 kalau dibulatkan menjadi berapa? Ini kita bisa lihat letak 1/4 pada garis bilangan. Caranya gini ya. Nah, ini misalnya ada garis bilangan. Ini 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. 4/4 itu sama dengan 1. Nah, kita lihat letak bilangan 1/4 lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 1. Nah, posisi di sini ternyata 1/4 ini letaknya lebih dekat ke 0, sehingga 1/4 ini dibulatkan ke bawah menjadi 0. 1/4 kalau dibulatkan menjadi 0. Kemudian 2/5. 2/5 kira-kira kalau dibulatkan ke atas apa ke bawah? Nah, kita lihat letaknya. Ini kita buat garis bilangan 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. 5/5 itu sama dengan 1. Nah, kita lihat 2/5. Letaknya lebih dekat ke 0 apa ke 1? Ternyata ini lebih dekat ke angka 0, sehingga 2/5 dibulatkan ke bawah menjadi 0. 2/5 kalau dibulatkan menjadi 0. Selanjutnya 4/6. Nah, ini 4/6 kalau kita bulatkan pembulatannya ke atas apa ke bawah? Kita lihat pada garis bilangan. Kita buat garis bilangan seperti ini. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. Kita lihat 4/6. 4/6 ternyata lebih dekat ke angka 1 daripada ke angka 0. Makanya 4/6 dibulatkan ke atas menjadi 1. 4/6 kalau dibulatkan menjadi 1. Kemudian 3 1/3. 3 1/3 kalau dibulatkan, nah ini kita lihat letak angka 1/3 dulu. 1/3 pada garis bilangan 0, 1/3, 2/3, dan 3/3. 3/3 itu sama dengan 1. Nah, 1/3 ternyata letaknya lebih dekat ke angka 0, sehingga 1/3 ini dibulatkan ke bawah menjadi 0. Dan 3 1/3 ini 1/3 tadi kan dibulatkan menjadi 0, ditambahkan angka di sebelahnya 3, berarti 3 1/3 kalau dibulatkan menjadi 3. Kemudian 6 3/4. Kita lihat angka 3/4 pada garis bilangan. Nah, ini ya, 3/4. 3/4 letaknya ternyata lebih dekat ke angka 1 daripada ke angka 0. Maka 3/4 ini dibulatkan ke atas sehingga 3/4 menjadi 1 ya. 3/4 menjadi 1. 1 ditambahkan angka yang ada di sebelahnya 6, 1 tambah 6 menjadi 7. Jadi 6 3/4 dibulatkan menjadi 7. Oke, jelas anak-anak ya sebelum saya lanjutkan? Oke. Selanjutnya
kita membahas tentang pembulatan bilangan pecahan desimal. Nah, untuk pembulatan bilangan pecahan desimal, cara pembulatannya kita perhatikan angka di belakang koma. Angka pertama di belakang koma, kalau jumlahnya kurang dari 5, yaitu bila angkanya 1, 2, 3, dan 4, maka pembulatannya adalah ke bawah. Sedangkan kalau lebih dari 5, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9, pembulatannya adalah ke atas. Nah, untuk contoh di sini, contoh pertama 0,4 dibulatkan menjadi berapa? Nah, ini 4 termasuk yang dibulatkan ke bawah, sehingga 0,4 dibulatkan menjadi 0. Kemudian 0,26, nah, angka pertama di sini kan 2 dibulatkan ke bawah, sehingga 0,26 dibulatkan menjadi 0. 0,6, nah, 6 ini kan lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, sehingga 0,6 dibulatkan menjadi 1. 0,73, nah ini angka pertama setelah koma adalah 7. 7 ini dibulatkan ke atas, sehingga 0,73 dibulatkan menjadi 1. 3,4, nah 4 ini termasuk yang dibulatkan ke bawah, 4 menjadi 0, sehingga 3,4 kalau dibulatkan menjadi 3. 6,17, nah ini angka 1 termasuk yang dibulatkan ke bawah, sehingga menjadi 0. 0,17 dibulatkan menjadi tetap menjadi 6. Terus kemudian 13,63, nah ini angka setelah koma itu kan 6. 6 ini yang termasuk dibulatkan ke atas, sehingga menjadi 1 nih. 13,63 dibulatkan menjadi, nah ini kan menjadi 1 ya, ditambahkan angka di sebelahnya menjadi 14. Ya. Jelas ya? Oke. Kemudian kita akan membahas tentang pembulatan persen. Nah, untuk pembulatan persen ini kita lihat angka yang paling akhir. Kalau angkanya 1, 2, 3, dan 4 kita bulatkan ke bawah. Sedangkan bila angkanya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka kita bulatkan ke atas. Nah, sebagai contoh di sini 13%, kalau dibulatkan menjadi berapa? Nah, ini 3 kan termasuk yang dibulatkan ke bawah, sehingga 13% dibulatkan menjadi 10%. 45%, nah ini 5 termasuk dibulatkan ke atas, dibulatkan menjadi 50%. 72%, nah, angka 2 ini dibulatkan ke bawah, sehingga dibulatkan menjadi 70%. 87%, nah ini angka 7 dibulatkan ke atas, 87 dibulatkan menjadi 90%. Oke, jelas anak-anak ya. Sebelum saya lanjutkan, selanjutnya mari kita kerjakan penaksiran hasil operasi hitung bilangan pecahan. Nah, soal yang pertama, 6 1/4 ditambah 3 2/3. Kira-kira ada berapa? 6 1/4 kita bulatkan menjadi 6. Ya. Kenapa kok bisa 6 tahu ya? Terus kemudian 3 2/3 kita bulatkan menjadi 4. Ya. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Dengan kata lain, 6 1/4 ditambah 3 2/3 kira-kira sama dengan 10. Contoh kedua, 8 5/6 dikurangi 4 2/5. 8 5/6 ini kalau kita bulatkan menjadi 9. Dikurangi 4 2/5. 4 2/5 kalau kita bulatkan menjadi 4. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi 8 5/6 dikurangi 4 2/5 kira-kira sama dengan 5.
Contoh yang ketiga, 8,25 dibagi 1,78. 8,25 ini kalau kita bulatkan menjadi 8. Kenapa ke 8? Nah, ini 2 kan dibulatkan ke bawah sehingga 8,25 menjadi 8 dibagi 1,78. 1,78 kalau kita bulatkan menjadi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian yang keempat, 8/4/5 dibagi 3/2/3. 8/4/5 kita bulatkan menjadi 9. 3/2/3 ini bukan 3/2/3 ya, tapi saya rubah saja menjadi 3/1/3. Maaf ya, jadi soalnya saya ralat 8/4/5 dibagi 3/1/3. 8/4/5 dibulatkan menjadi 9. 3/1/3 dibulatkan menjadi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian nomor 5, contoh nomor 5, 4/1/4 kali 3/2/3. 4/1/4 kita bulatkan menjadi 4. 3/2/3 kita bulatkan menjadi 4. Kenapa kok bisa 4? Kenapa ini kok bisa 4? Sudah tahu ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Dan contoh yang ke-6, 6,5 kali 2,3. 6,5 kita bulatkan menjadi 7. 2,3 kita bulatkan menjadi 2. 7 kali 2 sama dengan 14. Ya, itu tadi bagaimana cara kita melakukan penafsiran dari hasil operasi hitung bilangan pecahan. Berikutnya kita akan bahas tentang penafsiran hasil operasi hitung bilangan persen. Untuk contoh di sini adalah yang pertama, 26% dari 823 ya. Jadi kalau ada kata-kata dari, ini artinya 26% kali 823. Nah, ini kita bulatkan dulu. 26%, nah ini 6. Kalau angkanya lebih dari 5 itu kan dibulatkan ke atas ya. Berarti ini menjadi 1, dibulatkan ke atas, digenapkan 26%, ini menjadi 30% kali, nah ini 823 kita bulatkan ke ratusan terdekat menjadi 800. Nah, 30% itu kan artinya 30/100 kali 800. 30/100 kali 800, ini kita coret nolnya. 3 kali 8 sama dengan 240. Itu ya. Jadi 26% dari 823 kira-kira adalah 240 kalau dibulatkan. Kemudian contoh yang kedua, 55% dari 986. Ini 55% kita bulatkan, nah ini kan lebih dari 5 ya, ini menjadi 60% dari 986 kita bulatkan menjadi berapa nih? Menjadi 1000. Nah, 60% dari 1000 artinya 60% kali 1000. 60% artinya bagaimana? 60/100 kali 1000. Ini berapa? Kita coret 20, nolnya ini. Nah, 60 kali 10 sama dengan 600. Ya. Contoh yang ketiga.
contoh yang ketiga. Misalnya 32% dari 615. Nah, ini 32% kita bulatkan menjadi berapa? 30% dari, nah ini 615 kita bulatkan juga menjadi 600. 30% artinya 30 per 100 kali 600. 30 kali 6 180 ya. Paham anak-anak ya? Ya, itulah pembahasan kita kali ini tentang penaksiran hasil operasi hitung bilangan pecahan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini kalian bisa memahami, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dari saya, Syakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.